Halo guys, kali ini kita mau menceritakan asal-usul tanaman kopi. Dari berbagai literatur, dicatat bahwa tanaman kopi berasal dari Abyssinia, nama daerah lawas di Afrika yang saat ini mencakup wilayah negara Ethiopia dan Eritrea. Namun, tidak banyak diketahui bagaimana orang-orang Abyssinia memanfaatkan tanaman kopi. Ada salah satu legenda yang paling terkenal mengenai asal-usul tanaman kopi. Cerita ini diambil dari legenda yang berkembang di Ethiopia. Ada seorang pemilik kambing bernama Kaldi. Pada suatu hari, si Kaldi mendapati kambingnya hiperaktif, melompat ke sana kemari seperti sedang menari. Setelah diselidiki, ternyata kambingnya telah memakan buah beri merah dari pohon yang belum dikenali. Dengan rasa penasaran, si Kaldi mencoba buah tersebut. Setelah memakannya, ia mendapati dirinya berperilaku seperti kambingnya. Si Kaldi melaporkan kejadian ini ke seorang biarawan. Si biarawan tertarik dengan cerita si Kaldi, dan ia pun mencoba buah tersebut. Efeknya, si biarawan merasa seperti mendapat tenaga ekstra. Ia bisa terjaga di malam hari tanpa mengantuk untuk berdoa. Karena rasa buah ini sedikit pahit, biarawan lain mulai mengolahnya dengan memanggang dan menyeduh buah tersebut. Sejak itu, kopi dikenal menjadi minuman yang bisa memberikan kekuatan ekstra dan mengusir rasa kantuk. Kopi sebagai minuman pertama kali dipopulerkan oleh orang-orang Arab. Biji kopi dari Abyssinia dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman dan mulai menjadi komoditas komersial. Di masa awal, bangsa Arab memonopoli perdagangan biji kopi. Mereka mengendalikan perdagangan lewat pelabuhan Mocha, sebuah kota yang terletak di Yaman. Dari pelabuhan Mocha, biji kopi diperdagangkan hingga ke Eropa. Saat itu Mocha menjadi satu-satunya gerbang lalu lintas perdagangan biji kopi. Sampai-sampai orang Eropa menyebut kopi sebagai Mocha. Memasuki abad ke-17, orang-orang Eropa mulai mengembangkan perkebunan kopi sendiri. Pertama-tama, mereka mengembangkannya di Eropa. Namun iklim di sana tidak cocok untuk tanaman kopi. Kemudian mereka mencoba membudidayakan tanaman tersebut di daerah jajahannya yang tersebar di berbagai penjuru bumi. Upayanya berhasil. Orang-orang Eropa mampu menggeser dominasi bangsa Arab dalam memproduksi kopi. Sejarah kopi di Indonesia dimulai pada tahun 1696 ketika Belanda membawa kopi dari Malabar, India ke Jawa. Mereka membudidayakan tanaman kopi tersebut di Kedawung, sebuah perkebunan yang terletak dekat Batavia. Namun upaya ini gagal karena tanaman tersebut rusak oleh gempa bumi dan banjir. Upaya kedua dilakukan pada tahun 1699 dengan mendatangkan stek pohon kopi dari Malabar. Pada tahun 1706, sampel kopi yang dikirimkan dari tanaman di Jawa dikirim ke negeri Belanda untuk diteliti di kebun raya Amsterdam. Hasilnya sukses besar. Kopi yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik. Selanjutnya, tanaman kopi ini dijadikan bibit bagi seluruh perkebunan yang dikembangkan di Indonesia. Belanda pun memperluas areal budidaya kopi ke Sumatera, Sulawesi, Bali, Timor, dan pulau-pulau lain di Indonesia. Pada tahun 1878 terjadi tragedi yang memilukan. Hampir seluruh perkebunan kopi yang ada di Indonesia, terutama di dataran rendah, rusak terserang penyakit karat daun. Kala itu, semua jenis tanaman kopi di Indonesia merupakan jenis Arabica. Untuk menanggulanginya, Belanda mendatangkan spesies kopi Liberica yang diperkirakan lebih tahan terhadap penyakit karat daun. Sampai beberapa tahun lamanya, kopi Liberica menggantikan kopi Arabica di perkebunan dataran rendah. Di pasar Eropa, kopi Liberica saat itu dihargai sama dengan Arabica. Namun, rupanya tanaman kopi Liberica juga mengalami hal yang sama. Rusak terserang karat daun. Kemudian pada tahun 1907, Belanda mendatangkan spesies lain, yaitu kopi Robusta. Usaha kali ini berhasil. Hingga saat ini perkebunan-perkebunan kopi Robusta yang ada di dataran rendah bisa bertahan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, seluruh perkebunan kopi Belanda yang ada di Indonesia dinasionalisasi. Sejak itu, Belanda tidak lagi menjadi pemasok kopi dunia. Nah, itu guys, sejarah kopi dari awal mula sejak ditemukannya sampai masuk ke Indonesia. Kita wajib bersyukur guys, karena negara kita Indonesia tanahnya sangat subur sekali guys. Jadi bisa sangat cocok untuk menanam kopi.
Terima kasih guys sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga dapat menambah wawasannya. Oke, terima kasih dan tetap semangat.